Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Al-Wa'i, edisi yang pertama, dengan judul Tajdid ad-Din versus Modernisasi Agama, oleh Ustadz Yuwana Rian Tresna. Belakangan ini ramai utamakan gagasan moderasi agama, sebuah gagasan beragama secara moderat. Jauh sebelum itu dipromosikan juga gagasan modernisasi agama, yaitu gagasan beragama secara modern. Agama Islam harus adaptif dengan tatanan dunia global. Cara berislam yang bersikeras, berpegang teguh pada ajaran Islam, menginginkan tegaknya sistem Islam, dan menolak budaya Barat dianggap kuno dan tidak berkemajuan. Standar modernisasi bukan lagi pada aspek teknologi, namun penerimaan pada pemikiran dan budaya Barat. Oleh karena itu, ortodoksi fikih Islam harus ditinjau ulang. Benarkah modernisasi semacam itu memiliki landasan normatif dalam Islam berupa konsep tajdid? Konsep tajdid ad-din dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Secara etimologi, tajdid berasal dari kata jaddadah yang artinya memperbaharui. Dari sini makna tajdid memberikan gambaran kepada kita 3 arti yang saling berkaitan. 1. Sesuatu yang diperbaharui, telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak. 2. Sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian usang dan rusak. 3. Sesuatu itu telah dikembalikan pada keadaan semula sebelum usang dan rusak. Tampak dari keterangan ini bahwa kata jadid atau baru merupakan lawan kata dari kodim yang artinya lama. Jadi secara bahasa makna tajdid berkisar pada menghidupkan, al-ihya membangkitkan, al-ba'ats dan mengembalikan, al-i'adah. Makna-makna ini memberikan gambaran tentang 3 unsur, yaitu keberadaan sesuatu kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan dan dikembalikan. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak terdapat lafal jaddadah atau tajdid, tetapi terdapat kata jadid, misalnya pada Quran surat Al-Isra ayat 49, Quran As-Sajdah ayat yang ke-10. Kata tajdid juga terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadzihil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may jaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharurilah iman kamu. Ada seorang yang bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Beliau SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sebagian ulama mendefinisikan tajdid sebagai upaya menghidupkan kembali apa yang telah hilang dan terhapus dalam penerapan isi Al-Quran dan As-Sunnah serta perkara yang wajib dikerjakan. Seorang ulama salaf, Sahal al-Su'luki yang wafat 389 Hijriah mengatakan, Allah mengembalikan agama ini sesudah terhapus sebagiannya melalui Ahmad bin Hambal, Abu Hasan al-Asari dan Abi Nu'aim al-Istirabazi. Pendapat di atas dapat dipahami. Agama itu pada mulanya adalah sempurna,
lalu dengan berlalunya zaman mengalami distorsi dalam penerapannya. Kemudian melalui ketiga ulama di atas, agama dikembalikan pada keadaan asalnya. Jadi menurut pengertian Abu Sahal al-Su'luki, tajdid adalah mengembalikan agama ke keadaan semula, sebagaimana pada masa salaf yang pertama. Namun menurut beliau, istilah yang tepat adalah tajdid al-fikr al-islami. Sebabnya yang diperbarui adalah pemahaman, pemikiran, metode pengajaran, dan pengamalan ajaran agama tersebut. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, istilah yang tepat justru adalah ta'lim ad-din sebagai ganti dari tajdid ad-din. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dalam setiap penghujung abad orang yang mengajarkan agamanya. Hadis riwayat Abu Bakar al-Baras. Terdapat satu hadis Nabi SAW yang menerangkan kolerasi ijtihad dan tajdid. Ketika itu Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, dengan apa kamu menghukumi sesuatu? Jawabnya dengan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkannya? Jawabnya dengan Al-Hadis. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, jika kamu tidak dapatkan? Jawabnya, aku berijtihad dengan pendapatku. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Dirimi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Jadi ijtihad merupakan sarana untuk melakukan tajdid, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam. Tajdid adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan, ditinggalkan dari ajaran-ajaran Islam guna membangun kehidupan kaum muslim berdasarkan aturan Islam. Jadi tajdid adalah upaya mengembalikan umat agar menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Dengan demikian, tajdid dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan cara beragama ke masa Rasulullah SAW dan Al-Khulafa'ur Rasyidin berdasarkan sumber-sumbernya. Pembaharuan agama ala Barat dan bahayanya. Kata modernisme tidak berarti hanya berorientasi pada kemodernan. Ia merupakan suatu terminologi khusus yang intinya adalah memodernisasi pemahaman agama. Modernisme agama membawa konsekuensi berupa reaktualisasi berbagai ajaran keagamaan atau ortodoksi Islam agar dapat sejalan dengan pemahaman filsafat ilmiah. Di sisi lain, modernisme adalah sebuah gerakan yang bergerak secara aktif untuk melumpuhkan prinsip-prinsip keagamaan agar tunduk pada nilai-nilai pemahaman, persepsi, dan sudut pandang Barat. Tajdid adalah upaya menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah terhapus dan terlupakan dan dikembalikan pada masa Islam awal atau salaf. Adapun modernisme adalah usaha untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern, yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkan Islam dengan interpretasi baru. Tujuannya untuk menjadikan Islam sebagai agama modern yang kompatibel dengan peradaban Barat. Terdapat beberapa tokoh muslim yang melakukan modernisasi agama seperti Syekh Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Qasim Amin, dan Ali Abdul Razik. Pelopor modernisme di dunia Islam adalah Syed Ahmad Khan yang lahir di India. Dia berusaha menyelaraskan ajaran Islam dengan pengetahuan modern. Caranya dengan jalan menafsirkan kembali ajaran agama sesuai dengan pengetahuan modern. Tampaknya Syed Ahmad Khan berusaha keras untuk melestarikan peradaban Barat dan membuka jalan bagi kaum muslim untuk meniru peradaban Barat. Muhammad Iqbal dalam gagasan modernisasinya juga mempromosikan sekularisme. Iqbal mengagumi Kemal Atatürk dari Turki yang sekuler, padahal jelas sekali apa yang dilakukan Atatürk merupakan westernisasi secara membabi buta. Iqbal menganggap itu sebagai suatu ijtihad untuk menegakkan kembali ajaran Islam sesuai dengan pemikiran dan pengalaman modern.
yakni ijtihad dalam masalah politik dan agama yang berpijak pada pengalaman empiris dan bukan pada pemikiran para ahli fikih klasik atau fuqaha. Adapun ide pokok yang diperjuangkan Qasim Amin adalah agar wanita muslimah melepaskan diri dari tradisi-tradisi masa lalu untuk kemudian mencontoh wanita barat. Hal ini tercantum dalam bukunya Tahrir al-Mar'ah. Ia banyak berbicara tentang hijab, talak, poligami, serta pengajaran dan pekerjaan wanita dalam Islam. Bagi Amin, syariat Islam adalah perkara yang tidak tetap, melainkan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Ia juga beranggapan bahwa tidak semua perkataan Nabi SAW merupakan bagian dari agama. Dan lagi dengan Ali Abdul Razik melakukan modernisasi agama dalam bentuk sekularisasi Islam. Dalam bukunya yang berjudul Al-Islam wal Usul Al-Hukum, ia menakwilkan hukum-hukum Al-Quran, As-Sunnah dan Fikih yang disesuaikan dengan pemikiran Barat dan menjadikan kitabnya sebagai puncak produk pemikiran modern. Razik lebih mengedepankan substansi dari sebuah pemerintahan, yakni menegakkan keadilan. Ia tidak menghiraukan penamaan dari pemerintahan Islam atau sistem khilafah. Demikian para modernis berbicara dengan modernisasi Islam. Tujuannya untuk menyelaraskan Islam dengan peradaban Barat. Mereka bahkan menolak apapun yang datang dari Islam jika bertentangan dengan peradaban Barat. Kebutuhan umat hari ini. Dunia sebenarnya tidak membutuhkan apa yang disebut dengan modernisasi Islam agar sesuai dengan peradaban Barat. Dunia justru membutuhkan tajdid. Salah satu bentuknya adalah ijtihad para ulama pada masalah baru yang muncul dan pengamalan produk ijtihad tersebut atau fikih secara sempurna. Jika mujaddid atau pembaru itu hadir di setiap penghujung 100 tahun, maka umat Islam dalam kurun waktu sebelum munculnya mujaddid selanjutnya cukup merujuk pada para ulama yang ikhlas yang berijtihad dalam perkara baru yang muncul serta melakukan pendidikan ajaran dan fikih Islam kepada umat. Selaras dengan itu, penting untuk mencermati ungkapan dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Syariah Allah al-Khalidah. Beliau menegaskan bahwa pengamalan fikih Islam secara benar justru akan menjadi kunci kebangkitan dan kebaikan. Beliau menyampaikan, sekiranya kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia. Memang benar kita membutuhkan adanya tajdid dalam Islam. Namun makna tajdid sebenarnya adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan atau ditinggalkan dari ajaran-ajaran Islam agar kembali tegak dalam realitas kehidupan. Jadi, tajdid adalah upaya mengembalikan umat ke kehidupan Islam secara menyeluruh atau kafah dan tegak di atas sumber-sumber hukum Islam sebagaimana pemahaman ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Kita paham bahwa tajdid dalam Islam bukan berarti membuat Islam dengan wajah baru yang tunduk pada peradaban Barat. Adapun ijtihad merupakan sarana untuk melakukan tajdid, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam dengan kaidah-kaidah tertentu. Penutup. Jelaslah bahwa tajdid dalam Islam berbeda dengan modernisasi. Keduanya berbeda secara konsep dan implementasi. Apa yang dilakukan kaum modernis bukanlah tajdid sebagaimana yang dilakukan para mujaddid dalam Islam. Apa yang mereka lakukan lebih dekat dengan tagrib atau westernisasi, bahkan sekularisasi ajaran Islam. Oleh karena itu tidak berlebihan jika gencarnya promosi moderasi agama belakangan ini, meski dalam tampilan yang lebih soft, harus dibaca sebagai perang pemikiran yang tujuannya sama, yaitu menjadikan Islam tunduk pada peradaban Barat. Modernisasi dan moderasi Islam hakikatnya sama, yaitu mengajak umat agar berislam dengan cara yang dikehendaki oleh Barat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.